Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan belajar materi metode batu loncatan atau stepping stone method. Dalam menentukan pemecahan atau solusi awal masalah persoalan angkutan, dapat menggunakan beberapa metode, yaitu metode pojok barak laut, metode ongkos terkecil, dan metode pojol. Namun untuk menentukan jawab layak basis solusi awal optimal, yaitu bisa menggunakan metode batu loncatan dan MODI. Pada saat ini kita akan membahas tentang metode batu loncatan, yang merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jawab layak basis optimal. Dan ini merupakan bagian dari masalah persoalan angkutan. Oleh karena itu, pada pertemuan ini juga disajikan kembali tabel persoalan angkutan yang dapat kita lihat pada tabel 1 ini. Ini ya, tabel satunya. Terdapat beberapa simbol yang terkait dengan persoalan angkutan, yaitu A1 itu adalah menyatakan posisi asal ke 1, lalu A1 kecil itu adalah jumlah keseluruhan barang yang terdapat di posisi asal A1. A2 itu adalah posisi asal kedua, lalu A2 kecil itu adalah jumlah keseluruhan barang yang terdapat pada posisi asal A2. Demikian juga untuk A yang berikutnya. Lalu ada juga simbol T1. T1 itu adalah tempat tujuan ke 1. Lalu ada simbol B1. B1 itu adalah jumlah keseluruhan barang yang dibutuhkan oleh tempat tujuan T1. Lalu ada T2. T2 itu adalah tempat tujuan yang kedua. Lalu ada B2, yaitu jumlah keseluruhan barang yang dibutuhkan oleh tempat tujuan T2. Demikian juga untuk T dan B yang lainnya. Lalu ada simbol yaitu X11. X11 itu mengartikan adalah banyak barang yang diangkut dari posisi asal A1 ke tempat tujuan T1. Lalu X12 yaitu banyak barang yang diangkut dari posisi asal A1 ke tempat tujuan T2. Demikian juga untuk X yang berikutnya. X21 yaitu banyak barang yang diangkut dari posisi asal A2 ke tempat tujuan T1. Demikian seterusnya. Lalu ada simbol yaitu C1. C, menggunakan C, yaitu cost atau ongkos atau biaya, boleh ya. C11 itu artinya adalah biaya yang dibutuhkan untuk tiap barang yang diangkut dari posisi asal A1 ke tempat tujuan T1. Lalu, kalau C12, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk tiap barang yang diangkut dari posisi asal A1 ke tempat tujuan T2. Demikian juga untuk C yang seterusnya. Oke, nah itu beberapa simbol yang terkait dengan tabel persoalan angkutan. Pada tabel juga memuat variabel basis, yaitu Xij lebih besar dari 0. Dan juga Cij. Gitu ya. Oke, lalu kita akan menentukan analisis marginal dengan menghitung Zij nanti dikurang dengan Cij. Itu setiap sel. Itu setiap sel yang tidak memuat variabel basis Xij lebih besar dari 0. Untuk sel Ij yang berada pada satu loop yang memuat sel Ij sendiri dan sel-sel basis. Nah, jadi misalkan urutan sel dalam loop nantinya itu adalah, ini contoh ya, Ij, Ir, Ur, dan seterusnya, Sw, Sj, dan Ij, karena koefisien variabel basis adalah 0 dan positif negatif 1, maka Zij dikurang Cij itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus.
Nah, jadi ingat koefisiennya positif 1 dan negatif 1. Nah, koefisiennya ya. Nah, jadi untuk loop, yaitu IR, berarti CIR, positif 1 ya. Nah, nih, nggak ditulis artinya kan 1 kan. Dikurang, kenapa kurang? Karena negatif 1. Dikurang CUR, itu pada loop yang ini tadi UR, ditambah dan seterusnya dikurang. Untuk loop SW, CSW ditambah habis negatif 1, positif 1 gitu ya, makanya tambah. Untuk loop SJ berarti tambah CSJ, lalu dikurang loop IJ, yaitu dikurang CIJ. Itu dia untuk ZIJ dikurang CIJ. Untuk menghitung ZIJ dikurang CIJ untuk setiap sel yang tidak memuat XIJ lebih besar dari 0. Itu dia. Lalu di sini kita akan mengetahui kalau seandainya itu terjadi, maka bisa kita gunakan 5 langkah ini. Langkah yang pertama, tentukan sel basis terdekat pada baris yang sama, sedemikian rupa hingga sel basis lainnya terletak pada kolom yang sama. 2. Buat gerakan mendatar, kemudian gerakan tegak. 3. Ulangi gerakan ini dari satu sel basis ke sel basis lainnya, hingga satu ketika tiba pada satu tempat atau sel yang satu kolom dengan sel yang dihitung ZIJ dikurang CIJ-nya. Yang keempat, terakhir hubungan sel basis ini dengan sel non-basis yang dinilai sehingga terbentuk satu loop. 5. Jumlahkan harga semua sel basis dalam loop dengan membuat tanda berganti-ganti, positif, negatif, dan hasilnya sama dengan ZIJ dikurang CIJ. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah untuk menghitung ZIJ dikurang CIJ untuk tiap sel yang tidak memuat XIJ lebih besar dari 0. Kita terapkan 5 langkah tersebut. Lalu proses ini dapat juga kita lakukan untuk semua sel yang bukan basis. Apabila pertama, ZIJ kurang CIJ itu lebih kecil atau sama dengan 0, untuk persoalan minimasi, maka jawab layak basis sudah optimal. Lalu yang kedua, ZIJ kurang CIJ lebih besar dari 0 untuk persoalan yang sama atau minimasi, maka berarti Z masih bisa diturunkan. Dan ini maksudnya untuk persoalan maksimasi berlaku syarat sebaliknya. Sesudah ZIJ dikurang CIJ dihitung untuk semua sel yang bukan basis, sekarang kita siap menentukan jawab layak basis yang baru, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitung atau tetapkan ZST dikurang CST, yaitu maks dari ZIJ dikurang CIJ. Artinya, variabel XST masuk dalam basis dan XST lebih besar dari 0. Yang kedua, tentukan minimumnya, gitu ya. Dan di sini ada minimum X alpha beta itu sama dengan X PQ, di mana koefisien dari C alpha beta sama dengan 1 dalam loop yang memuat PQ. Lalu yang ketiga, tentukan nilai variabel basis untuk jawab basis yang baru. Dengan cara A, X bar ST itu sama dengan XPQ. Lalu B, bila koefisien dari C alpha beta sama dengan 1, maka X bar alpha beta itu sama dengan X alpha beta dikurang XPQ. Lalu bila koefisien dari C alpha beta sama dengan min 1, maka X bar alpha beta itu sama dengan X alpha beta ditambah XPQ. Lalu, untuk X alpha beta tidak pada loop yang memuat ST, terdapat X bar alpha beta sama dengan X alpha beta. Lalu berikutnya bentuk tabel untuk jawab basis yang baru yang memuat nilai variabel basis dan kemudian dilingkari seperti semula. Lalu hitung ZIJ dikurang CIJ lebih kecil atau sama dengan 0 untuk tiap sel dari tabel yang baru
dan ulangi proses seperti pada langkah A sampai E. Kalau semua ZIJ kurang CIJ kecil atau sama dengan 0, maka kita telah menemukan jawab optimal untuk semua persoalan angkutan yang dimaksud. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat pada contoh. Nah, ini contohnya berkaitan dengan persoalan PT Perusahaan Angkutan Antarlintas. Kemarin sudah kita cari solusinya dengan menggunakan metode pojok barak laut, di mana pada data ini ada data sebuah perusahaan angkut antar lintas yang mengangkut beras dari 3 depot asal ke daerah tujuan. Di sini ada data, ada 3 depot asal, yaitu A1, A2, A3, lalu ada 3 tempat tujuan, T1, T2, T3, lalu jumlah barang yang diangkut keseluruhan dari posisi A1 itu adalah 120, lalu A2 170, A3 160, lalu jumlah barang yang dibutuhkan oleh tempat tujuan T1 itu sesimpul, T2 210, dan T3 90, lalu biaya untuk tiap satuan barang yang diangkut dari A1 ke T1 50, dari A1 ke T2 100, A1 ke T3 100, A2 ke T1 200, A2 ke T2 300, dan A2 ke T3 itu 200, A3 ke T1 100, A3 ke T2 200, dan A3 ke T3 300. Ini data yang diberikan. Dan solusi untuk menentukan ongkos atau biaya yang diperlukan dengan menggunakan metode pojok barak laut, ini solusi awalnya ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat pada tabel, yaitu X1 itu adalah 110, X1 X21 itu 30, X22 itu 140, X32 itu 70, dan X33 itu adalah 90. Nanti ongkosnya itu bisa dikalikan 120 kali 50 tambah 30 kali 200 tambah 140 kali 300 tambah 70 kali 200 tambah 90 kali 300. Nah, sekarang kita mau menentukan jawab layak basis yang optimal, ya. Tapi untuk solusi awal pemecahan masalah ini, soalan angkutan ini sudah diperoleh. Ini solusi awalnya, bahwa X11 itu adalah 120, X21 itu 30, X22 140, X32 itu 70, dan X33 itu 90. Dengan jumlah yaitu ongkos 120 kali 50 ditambah 30 kali 200 ditambah 140 kali 300 ditambah 70 kali 200 ditambah 90 kali 300, dan hasilnya kemarin adalah 95.000. Sekarang kita mau menentukan jawab layak yang optimal, gitu ya. Dan caranya kita gunakan yaitu dengan metode batu loncatan. Kita terapkanlah langkah-langkah yang tadi menggunakan metode batu loncatan. Pertama, kita hitung ZIJ dikurang CIJ dari sel yang tidak memuat variabel basis. Tiap sudut loop haruslah merupakan titik-titik yang ditempati oleh variabel-variabel basis dalam tabel transportasi. Jadi di sini pada solusi awal sudah diperoleh, yaitu variabel basisnya adalah X11 120, X21 30, X22 140, X32 itu 70, dan X33 itu 90. Jadi untuk sel yang tidak memuat variabel basis berarti
Selain yang di lingkar yang mana itu? Yaitu X12, X13, X23, X31. Itu dia sel-selnya. Nah, jadi ada 4, yaitu sel 12, sel 13, sel 23, dan sel 31. Lalu tiap sel ini kita akan menemukan suatu loop, gitu ya. Suatu loop yang dimana dia merupakan titik-titik yang ditempati oleh variabel-variabel basis. Berarti untuk sel 12 bisa kita temukan loop yaitu 11, 21, 22, dan 12. Ini ya. 11, 21, 22, dan 12. Itu sel untuk loop untuk sel 12. Lalu ZIJ dikurang CIJ-nya bisa kita cari dengan mengganti setiap I jadi 1, C jadi 2. Nah, jadi Z12 dikurang C12. Dan bisa kita gunakan rumus sesuai dengan loop yang dihasilkan, yaitu untuk 11 maka C11. Positif 1 ya, koefisiennya. Lalu dikurang, negatif 1. Jadi positif, negatif gitu ya. Loop berikutnya 21 berarti kurang C21, lalu tambah C22, lalu kurang C12. Oke, C11 pada tabel itu adalah 50. C11 50 ya. Lalu dikurang C21. C21 itu adalah 200. C21 ini. C21 ini 200 ya. Lalu ditambah C22. C22 adalah 300 gitu ya. Lalu dikurang C12. C12 adalah 100. Ini dia C12. Nih 100. Oke, jadi sama dengan 50 dikurang 200 tambah 300 dikurang 100. Hasilnya adalah 50. Lalu untuk sel 13 terdapat loop 11, 21, 22, 32, 33, dan 13. Ini ya. Sel 13. Sel 13 itu terdapat loop yaitu 11, 21, 22, 31, 33, lalu kembali dia kepada 13. Itu dia 13. Maka ZIJ kurang CIJ, I ganti jadi 1, J ganti jadi 3, berarti Z13 dikurang C13 itu sama dengan rumusnya pertama koefisiennya positif ya, positif 1. Berarti pada loop 11 C11 dikurang pada loop 21 kurang C21 tambah C22 kurang C32 tambah C33 dikurang C13. C11 itu adalah 50 dikurang C21 adalah 200 ditambah C22 itu 300 dikurang C32 itu 200 ditambah C33 itu 300 dan dikurang C13 adalah kurang 100. Hasilnya adalah 150. Nah, itu dia untuk sel 13. Lalu yang berikutnya sel 23. Sel 23 itu ada pada loop 22, 32, 33, dan 23. Ini ya, sel 23. 23 ini bahwa loopnya adalah 22, lalu 32, 33, dan 23. Nah, itu dia ya. Itu loopnya. Maka bisa kita cari ZIJ dikurang CIJ-nya, I-nya adalah 2, J-nya 3. Z23 dikurang C23 adalah C22 dikurang C32 ditambah C33 dikurang C23. C22 adalah 300 dikurang C32 itu adalah 200 tambah C33 itu adalah 300
dikurang C23 adalah 200. Hasilnya adalah 200. Kemudian sel 31. Sel 31 berarti loop-nya adalah, ini ya, sel 31. Loop-nya adalah 32, 22, lalu 21, lalu 31. Itu dia untuk sel 31. 32, 22, 21, dan 31. Sehingga Z, IJ kurang C, IJ, I-nya adalah 3, J-nya adalah 1, berarti Z 31 dikurang C 31. Itu bisa dicari dengan menggunakan rumus C32 dikurang C22 ditambah C21 dikurang C31. C32 itu adalah 200, ini ya, C32. C32. Nah, ini 200. Lalu dikurang C22, 300 tambah C21, 200 kurang C31, 100. Jadi 200 kurang 300 tambah 200 dikurang 100. Hasilnya adalah 0. Jadi itu adalah Z31 dikurang C31 pada sel 31. Jadi kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu variabel X, SD yang masuk dalam basis, yaitu maksimum dari carilah yang X, IJ-nya lebih besar dari 0. Berarti 50, simpul, dan 200. Yang kita pilih adalah yang max-nya. Berarti max dari 50, 150, dan 200. Max-nya adalah 200. Dan 200 itu adalah Z23 dikurang C23, yaitu pada X23. Itu dia. Lalu yang berikutnya, jadi X23 itu masuk dalam basis. Lalu variabel basis yang keluar, atau variabel yang keluar dari basis, terkait dengan loop yang memuat sel 23, itu ada 22, 32, 33, dan 23. Maka perumusan untuk J23 kurang C23 itu kan adalah rumusnya C22 dikurang C32 ditambah C33 dikurang C23. Kita ambil ya koefisiennya positif 1. Berarti X alfa beta yang memuat koefisien positif 1 itu adalah C22 dan C33. Sehingga minimum dari X22 dan X33 itu adalah minimum dari 140 dengan 90. Hasilnya adalah 90. Maka X33 itu keluar dari basis. Itu ya, karena 90 itu adalah X33. Maka X33 adalah keluar dari basis. Jadi yang masuk basis tadi adalah X23, keluar basis adalah keluar dari basis adalah X33. Lalu kita mau cari harga variabel basis yang baru, yaitu X bar 23, itu sama dengan X33, sama dengan 90. Lalu X bar 32, itu adalah X32 tambah X33. Berarti adalah 70 tambah 90, yaitu 160. Lalu X bar 22, sama dengan X22 dikurang X33, yaitu 140 dikurang 90, sama dengan 50. Jadi itulah harga variabel basis yang baru. 90, X bar 23, 160, X bar 32, dan 50, X bar 22. Itu dia. Lalu variabel basis yang lain tetap seperti semula. Lalu data yang sudah diperoleh dimasukkan kepada tabel 4, di mana pada awalnya tadi dengan menggunakan metode pojok barat laut, bahwa yang terisi itu hanya ini, sel 11, sel 21, sel 22, sel 32, dan sel 33. Kita mau mengisi yang
selanjutnya yaitu sel 12. Sel 12 bisa kita isi dengan 50. Sel 13 kita isi dengan 150. Lalu sel 23 kita isi dengan 200. Lalu sel 31 kita isi dengan 0. Maka ini jadinya ya. Nah, itu dia. Yang ini sudah terisi kan? Oke. Lalu kita mau lanjutkan dengan mengecek kembali ZIJ dikurang CIJ, di mana kita mau menentukan yang menjadi nilai untuk pengisian X ya, gitu ya. Di mana pada tabel yang variabel basisnya kan itu adalah pada tabel 5 ya. Itu adalah X11, X21, X22, X23, dan X32. Nah, selainnya itu tidak non-basis ya. Maka kita dapat temukan sel yang tidak memuat variabel basis itu adalah sel 12, sel 13, sel 31, dan sel 33. Untuk sel 12, kita bisa membentuk loop yaitu 11, 21, 22, dan 12. Gitu ya. Maka ZIJ kurang CIJ-nya I-nya 1, J-nya 2. Z12 dikurang C12 itu sama dengan C11 dikurang C21 ditambah C22 dikurang C12. Maka hasilnya adalah C11 adalah 50 dikurang C21 adalah 200 ditambah C22 itu adalah 300 dikurang C12 adalah 100. Berarti 50 dikurang 200 tambah 300 kurang 100. Hasilnya adalah 50. Itu untuk Z12 dikurang C12. Lalu pada sel 12 ya. Oke. Lalu sel berikutnya, sel 13. Loop yang bisa dibentuk yaitu 11, lalu 21, lalu 23. Ini nggak ikut ya, karena langsung ke sini sudutnya gitu ya. Lalu 13. Nah, sehingga ZIJ dikurang CIJ. Berarti I-nya adalah 1, J-nya 3. Berarti Z13 dikurang C13. Dan kita menggunakan rumus pertama koefisien positif 1 ya. C11 dikurang C21 ditambah C23 dikurang C13. Maka C11 adalah 50 dikurang C21. C21 adalah 200, lalu C23 itu adalah 200, lalu dikurang C13 itu adalah 100. Berarti 50 dikurang 200 tambah 200 dikurang 100. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 50. Atau dia untuk Z13 dikurang C13 pada sel 13. Negatif 50 ya. Lalu sel berikutnya adalah sel 31. Sel 31 itu loop yang bisa dibentuk adalah 32, 22, 21, 31. Nah, ini dia sel 31 ya. Sel 31. Nah, ini sel 31. Nah, yaitu bisa kita bentuk loopnya yaitu 32, 22, 21, lalu 31. Nah, itu dia untuk sel 31. Berarti ZIJ dikurang CIJ, I-nya adalah 3, J-nya adalah 1. Berarti Z31 dikurang C31. Yaitu sama dengan positif, negatif, ingat itu ya. C32 dikurang C22 ditambah C21 dikurang C31. C32 adalah 200 dikurang C22 300 tambah C21 200 dan kurang C31 adalah 100.
Berarti 200 kurang 300 tambah 200 kurang 100 hasilnya adalah 0. Jadi C31 dikurang C31 itu adalah 0 pada sel 31. Lalu berikutnya sel 33. Terdapat loop yaitu 23, 22, 32, dan 33. Itu kalau sel 33 kita lihat ya. Sel 33 nih. Terdapat loop yaitu 23, 22, 32, lalu 33. Itu dia. Berarti ZIJ dikurang CIJ, I-nya adalah 3, J-nya adalah 3. Z33 dikurang C33 itu adalah sama dengan C23 dikurang C22 ditambah C32 dikurang C33. C23 itu 200 dikurang C22 300 ditambah C32 200 dan dikurang C33 adalah 300. Hasilnya adalah 0. 200 kurang 300 tambah 200 dikurang 300, 0 ya. Itu adalah C33 kurang C33 pada sel 33. Hasilnya adalah 0. Oke, sekarang kita cari, jadi itu dituliskan pada tabel ya. Pada tabel dituliskan, yaitu tadi adalah 1250. Ini pada tabel 5 ya. 1250. 13 berapa nih tadi? 13 min 50, makanya tulis min 50. Lalu 310, 310. Lalu 33 itu 0. Makanya yang ini ditulis adalah 0. Oke, itu dia untuk data pada tabel yang kelima. Oke, sekarang kita mau mencari variabel yang masuk dalam basis. Variabel yang masuk dalam basis satu-satunya adalah X12. Kenapa? Karena hanya itu yang lebih besar dari 0. Tidak ada yang lain. Yang lainnya sudah lebih kecil atau sama dengan 0. Yaitu apa? Yaitu X12, di mana dia mempunyai ZIJ kurang CIJ yang lebih besar dari 0. Gitu ya. Yaitu Z12 dikurang C12, dia hasilnya adalah 50 gitu kan. Sedangkan sel non basis yang lain ya sudah lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi variabel yang masuk dalam basis satu-satunya adalah X12. Oke, sekarang kita mau menentukan variabel yang keluar dari basis. Variabel yang keluar dari basis yaitu ada hubungannya dengan sel 12. Sel 12 tadi loop yang bisa dibentuk yaitu 11, 21, 22, dan 12. Nah, gitu ya, 12. Loop yang bisa dibentuk adalah 11, 21, 22, dan 12. Sehingga ZIJ kurang CIJ-nya, Z12 dikurang C12-nya, rumusnya adalah C11 dikurang C21 ditambah C22 dikurang C12. Dan kita ambil adalah yang ada koefisien positif satunya. Berarti yang mana? C11 dengan C22. Oke. Berarti itu adalah bagian dari X11 dan X22. Berarti minimum dari X11 dengan X22 yaitu minimum dari 120 dengan 50. Itu adalah 50. Oke, jadi dengan demikian X22 itu keluar dari basis. Jadi yang masuk dalam basis itu adalah X12 dan yang keluar dari basis adalah X22. Lalu harga basis yang baru kita bisa buat yaitu X bar 12 itu sama dengan X22 dan sama dengan 50. Lalu X bar 11 itu adalah X11 dikurang X22, yaitu sama dengan 120 dikurang 50, yaitu 70. Lalu X bar 21 itu sama dengan X21 tambah X22, yaitu 30 tambah 50, yaitu sama dengan 80. Ini tadi pakai yang angka yang ketiga.
jelaskan di awal ya. Nih, ketetapannya. Nih ya. Oke, kalau dia negatif 1, maka pakai tambah variabel yang keluar basis. Lalu kalau dia positif 1, maka pakai kurang gitu ya. Pakai kurang variabel basis yang keluar. Gitu kan? Itu dia. Jadi kita bisa ketahui bahwa harga variabel basis yang baru itu adalah X bar 1250, X bar 11 70, X bar 21 itu adalah 80. Dan ini kita bisa nyatakan dalam tabel yaitu seperti ini. Jadi ada perubahan terkait dengan itu, yaitu perubahannya di sini ya, 50 perubahannya di nilai baru sini, nilai barunya gitu ya. Itu dia, ini nilai barunya. Tadi awalnya kan nggak seperti itu, sekarang sudah seperti ini. Oke gitu ya. Oke lanjut kita ke melihat ZIJ dikurang CIJ-nya, tapi dari sel yang tidak memuat variabel basis. Yang mana tuh? Sekarang kan kita acuannya tabel 6 kan? Yang mana? Yaitu 13, lalu yang tidak dilingkari. Sel yang tidak dilingkar, yang tidak ada lingkaran. Yaitu sel 22, lalu sel 31, lalu sel 33. Berarti kita bisa cari ZIJ dikurang CIJ. Tentunya berdasarkan loop yang dibentuk gitu ya. Jadi untuk sel 13 nih kita bisa membentuk loop yaitu 11, lalu 21, lalu 23, lalu 13. Sehingga jadi ZIJ kurang CIJ, I-nya 1, J-nya 3. Z13 dikurang C13, berarti C11 dikurang C21 ditambah C23 dikurang C13. Berarti adalah C11 50 dikurang C21 200 ditambah C23 200 dikurang C13 100. Berarti 50 kurang 200 tambah 200 kurang 100 adalah negatif 50. Itu adalah Z13 dikurang C13, negatif 50. Pada sel 13. Lalu, sel yang tidak memuat variabel basis yang lain adalah sel 22. Itu ada pada loop. Loop yang bisa dibentuk adalah 12, lalu 11, lalu 21, dan kembali kepada 22. Maka ZIJ kurang CIJ-nya, I-nya 2, J-nya 2, berarti jadi Z22 dikurang C22. Itu sama dengan C12 dikurang C11 ditambah C21 dikurang C22. C12 itu adalah 100 kurang C11 50 tambah C21 tambah 200 dikurang C22 kurang 300. Jadi 100 kurang 50 tambah 200 kurang 300 hasilnya adalah negatif 50. Jadi Z22 kurang C22 negatif 50 pada sel 22. Lalu berikut sel yang tidak memuat variabel basis adalah sel 31. Nih ya, tidak ada lingkaran. Terdapat bisa dibuat loopnya yaitu 32, lalu 12 di atas ya, 12, lalu 11, lalu 31. Itu dia loop yang bisa dihasilkan. Nah gitu ya, pada sel 31. Berarti ZIJ dikurang CIJ-nya, I-nya 3, J-nya 1, berarti Z31 dikurang C31 adalah C32 kurang C13 ditambah C11 dikurang C31.
C32 200 dikurang C12 100 dikurang tambah C11 tambah 50 dikurang C31 berarti dikurang 100. Maka 200 kurang 100 tambah 50 dikurang 100 hasilnya adalah 50. Itu Z31 dikurang C31 pada sel 31. Lalu sel yang tidak memuat variabel basis yaitu sel 33. Loop yang bisa dibentuk adalah 23, 21, 11, 12, 32, 33. Itu ya, kalau sel 33. Nih, sel 33, nih 23, 21, lalu 11, lalu 12, lalu 32, lalu kembali lagi ke 33, gitu ya. Jadi agak panjang gitu ya. Nah, jadi itu 23, lalu 21, lalu 11, lalu 12, lalu 32, lalu ke 33. Itu loop yang bisa dibentuk pada sel 33. Maka ZIJ kurang CIJ-nya adalah I-nya 3, C-nya 3, berarti Z33 kurang C33, yaitu sama dengan C23 kurang C21 tambah C11 kurang C12 tambah C32 kurang C33. Maka hasilnya adalah C23 200 dikurang C21 200 tambah C11 50 kurang C12 kurang 100 tambah C32 tambah 200 kurang C33 kurang 300. 200 kurang 200 tambah 50 kurang 100 tambah 200 kurang 300. Hasilnya adalah negatif 150. Itulah Z33 kurang C33. Yaitu negatif 150 pada sel 33. Kita lihat dari ZIJ kurang CIJ lebih besar 0 yaitu pada sel 31. Lebih besar 0. Kalau sel 13 kan negatif 50. Pada sel 22 ZIJ kurang CIJ-nya negatif 50. Lalu pada sel 33 negatif 150. Berarti hanya sel 13 lah ZIJ kurang CIJ-nya lebih besar dari 0. Jadi nilainya berapa? Yaitu 50 ya. Dengan demikian, maka variabel X31 itu masuk dalam basis, gitu ya. Yang lainnya masih lebih kecil atau sama dengan 0, gitu ya. Jadi yang masuk dalam basis adalah X31. Lalu loop yang memuat sel 31 itu adalah loop 32, 12, 11, dan 31 nih ya. 32, 12, 11, dan 31. Untuk menentukan variabel yang keluar basis, maka kita ambil yang koefisiennya positif 1. Berarti yang mana? Ini kan tadi rumusnya kalau dia loopnya 32, 12, 11, 31, maka Z31 dikurang C31 itu bisa dihitung dengan rumus C32 dikurang C12 ditambah C11 dikurang C31. Berarti yang diambil ada yang koefisiennya positif 1. Berarti apa? C32 dengan C11. Berarti X minimum dari X32 dengan X11. X32 adalah 160. X11 adalah 70. Berarti minimum dari 160 dengan 70. Minimum yang paling kecil adalah dari dua bilangan itu adalah 70. Dengan demikian, X11 keluar dari basis. Ya. Jadi harga basis yang baru itu yang kita bisa cari, yaitu dengan X31 sama dengan X bar. Sama dengan X11 sama dengan 70. Lalu X bar 32 itu X32 ditambah X11 itu adalah 160 dikurang 70 sama dengan 90. Lalu X bar 12 sama dengan X12 ditambah X11, yaitu 50 ditambah 70. Itu sama dengan 120.
Jadi itulah harga basis yang baru. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam tabel. Tabel 7 ya. Nah, ini dia. Jadi yang basisnya itu adalah bisa yang masuk basis tadi adalah 31 ya. Yang masuk basis adalah 3x31. Nah, nih x31. Nah, jadi ya, lalu yang keluar basis tabel 7 ya. Yang keluar basis itu tadi adalah 11. 11 keluar basis. Jadi di sini nggak dilingkari lagi, gitu ya. Ya, sudah dilingkari di X31. Lalu yang baru itu adalah X32, X32 90, lalu X12 120. Dan yang lainnya tetap ya. Jadi ini tabel yang ketujuh. Itu sudah ditandai variabel basisnya yang ada lingkaran. Lalu diisilah juga setiap sel-sel yang tidak memuat variabel basis. Kita mau mencari isian untuk sel yang tidak memuat variabel basis. Nah, yaitu di sini di tabel 7 udah diisi. Nah, cuman dari mana angka-angka tersebut diperoleh? Yaitu dari kita mengecek berapa nilai ZIJ dikurang CIJ-nya untuk tiap sel yang tidak memuat variabel basis. Sel-sel mana saja yang tidak memuat variabel basis yang selain yang dilingkari, berarti mana? Sel 11, sel 13, sel 21, lalu sel 33. Itu dia. Makanya di sini ditulis sel 11, sel 13, sel 22, lalu sel 33. Sekarang kita mau isi, ini angka belum ada ya. Ini juga belum ada angkanya. Kita mau isi angka tersebut. Berarti kita cari loop yang bisa terbentuk pada sel 1. Gitu ya. Berarti loop yang bisa terbentuk adalah 31 nih, lalu 32, 12, dan 11. Itu dia loop yang bisa dibentuk pada sel 1. Dengan demikian, ZIJ dikurang CIJ, I-nya 1, J-nya 1, Z11 dikurang C11, berarti sama dengan C31 kurang C32 tambah C12 dikurang C11. Berarti C31 100 dikurang C32 200, C12 100, C11 50. Berarti 100 kurang 200 tambah 100 kurang 50. Hasilnya adalah negatif 50. Z11 dikurang C11 adalah negatif 50 pada sel 11. Maka kita tulis lainnya negatif 50 di sini. Oke, kita mau ngisi yang sel 13. Sebelum ini terisi, ini kan sudah diisi ya, negatif 100. Sebelum terisi, maka hitungannya dengan kita mencari loop-nya terlebih dahulu. Loop yang bisa dihasilkan pada sel 13, yaitu 12, 32, lalu 31, lalu 21, lalu 23, lalu kembali dia ke 13. Itu dia. Itu ya. Maka untuk menentukan ZIJ dikurang CIJ-nya, yaitu dengan menggunakan rumus I-nya 1 ya, dalam ini ya. J-nya adalah 3, berarti Z13 dikurang C13, yaitu C12 dikurang C32, ditambah C31 dikurang C21, ditambah C23 dikurang C13. C12 100 dikurang C32 kurang 200 tambah C31 tambah 100 kurang C21 kurang 200 tambah C23 tambah 200 dikurang C13 kurang 100. Berarti 100 kurang 200 tambah 100 kurang 200 tambah 200 kurang 100. Hasilnya adalah negatif 100. Jadi Z13 dikurang C13 itu adalah negatif 100 pada sel 13. Nah, makanya yang tadi ya, kita tulislah
Di sel 13 itu negatif 100. Untuk X 13-nya, ya, negatif 100 ini ditulis. Tadinya ini kosong gitu ya. Oke, lalu berikut sel 22. Sel 22, loop yang bisa dihasilkan adalah 21, ya, 31, 32, dan 22. Itu dia loop yang bisa dihasilkan. Maka untuk mencari Z, IJ kurang C, IJ-nya, kita bisa menggunakan rumus I-nya berarti 2, J-nya adalah 2. Berarti, ini 2 ya, sorry. Z22 kurang C22 sama dengan C21 kurang C31 tambah C32 kurang C22. Berarti adalah C21 200 kurang C31 kurang 100 tambah C32 berarti tambah 200 dikurang C22 berarti kurang 300. 200 dikurang 100 tambah 200 dikurang 300. Hasilnya adalah 0. Jadi Z22 dikurang C22 itu sama dengan 0 pada sel 22. Makanya ditulis pada sel 22 itu adalah 0. Makanya ini ditulis 0. Tadi kan nggak ada angka gitu. Sekarang sudah kita ketahui, maka kita tulis 0. Lalu sel yang tidak memuat variabel basis adalah sel 33. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya belum ada angka, tapi kita akan cari dan nanti angkanya ini. Nah, itu ya. Kita telusuri, benarkah dia hasilnya adalah negatif 200. Sel 33. Loop yang bisa dibentuk adalah 23, 21, 31, 33. Nah, coba kita cek. Ini sel 33. Loop yang bisa dibentuk 23, 21, lalu 31, lalu masuk ke 33 gitu ya. 23, 21, 31 baru ke 33. Itu dia loop yang bisa dibentuk pada sel 33. Berarti ZIJ dikurang CIJ. I-nya 3, J-nya 3. Berarti Z33 dikurang C33. Sama dengan C23 kurang C21 tambah C31 kurang C33. C23 200 dikurang C21 kurang 200 ditambah C31 tambah 100 dikurang C33 kurang 300. 200 kurang 200 tambah 100 dikurang 300. Hasilnya adalah negatif 200. C33 dikurang C33 hasilnya adalah negatif 200 pada sel 33. Makanya kita tulislah di sini angka negatif 200 pada sel 33. Oke, sekarang kita coba cek XZIJ dikurang JIJ-nya. Kita mau cek pada sel-sel non-basis yang tidak memuat variabel basis, terlihat bahwa semuanya sudah ZIJ kurang CIJ-nya sudah lebih kecil atau sama dengan 0. Dengan demikian, sudah ditemukan jawab optimalnya. Yaitu apa? Yaitu kesimpulannya, jawab optimalnya, yaitu pada tabel ini, tabel 7 yang dilingkari, yaitu X12 120, X21 80, X23 90, X31 70, X32 90. Itulah jawab optimalnya. Nah, gitu ya. Lalu ongkos yang harus dikeluarkan itu adalah kita bisa kalikan aja banyak barang dengan biaya satuan. Untuk ini berarti 120 dikali 100 tambah 80 kali 200 tambah 90 kali 200 tambah 70 kali 100 tambah 90 kali 200. Maka jadi apa? Hasilnya adalah 120 kali 100 12.000 tambah 80 kali 200 tambah 1.000 tambah 90 kali 200 tambah 18.000 tambah 70 kali 100 tambah 7.000 tambah 90 kali 200 tambah 18.000. Berarti 12.000 tambah 16.000 tambah 18.000 tambah 7.000 tambah 18.000 itu adalah
Rp71.000. Oke, jadi ongkos yang dikeluarkan pada jawab optimal ini yaitu Rp71.000. Jadi dibandingkan dengan metode pojok barat laut yang pada pertemuan sebelumnya, ini datanya kan sama kan? Data pada contoh soalnya kan sama. Ongkos yang diperlukan itu adalah Rp95.000. Ongkos yang dikeluarkan adalah Rp95.000. Sementara dengan metode batu loncatan itu adalah Rp71.000. Jadi ada keringanan ongkos yaitu sebesar Rp24.000, yaitu dari Rp95.000 dikurang Rp71.000. Hasilnya adalah Rp24.000. Itulah keringanan ongkos kalau kita bandingkan dari metode batu loncatan dengan metode pojok barak laut gitu ya. Jadi lebih sedikit ongkos yang diperlukan dengan menggunakan metode batu loncatan Rp71.000. Ada keringanan sebanyak Rp24.000. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian sudah memahaminya dengan baik. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi. Terima kasih.